Pasal 184 ayat 1 KUHP Ya. itu ada 5 alat bukti. Alat bukti keterangan terdakwa itu adalah alat bukti yang paling lemah. Jadi tidak mungkin dengan hanya dasar pengakuan tersangka ini dijadikan dasar untuk menghukum dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya. Pasti ada hal-hal lain, misalnya keterangan dari ahli forensik atau keterangan ahli ya, yang itu biasanya yang paling kuat ya. Kemudian juga ada keterangan saksi-saksi. Saya juga berharap pihak kepolisian itu bisa lebih dalam menerbitkan DPO itu harusnya seterang-terangnya, minimal ilustrasi wajah yang mirip gitu kan. Sedangkan yang kita terima kemarin itu kan bukan ilustrasi wajah, tapi hanya gambar siluet orang memakai topi koboi gitu, seperti itu. Dan ciri-ciri seperti itu kan banyak. Dan setelah di cross check ke desa Banjarwangunan itu kan ternyata tidak ada. Ayo kita buka sama-sama. Ada kalau misalkan ada dugaan kesalahan itu di mana gitu kan, biar kita tuh sama-sama tenang gitu kan. Jadi nggak selama 8 tahun ini nih kenapa gitu kok bisa tidak ketemu, itu kenapa gitu kan. Penetapan DPO oleh polisi, oleh penyidik itu atas dasar keterangan para terdakwa yang terus terpidana ya. Jadi itu semuanya adalah mereka yang menyampaikan. Biasanya kalau kejahatan berkelompok ya, ini pengalaman saya, apakah geng atau apa, mereka saling melindungi ataupun memberikan sesuatu penjelasan yang kabur. Kita izinkan untuk 2 DPO yang lain ini kalau bisa ditampilkan minimal ilustrasi fotonya seperti apa, wajah, postur tubuhnya seperti apa, sehingga tidak terjadi saling tuduh, saling curiga satu sama lain. Akhirnya kan sekarang yang berkembang itu kan ciri-ciri yang sangat simpel, dengan desanya di sini. Jadi akhirnya orang saling tuduh dengan nama yang sama gitu loh, Pak. Jadi penetapan DPO ini juga kan harusnya di dalam manajemen penyidikan ya, itu disebutkan penetapan DPO harus mencantumkan salah satu di antaranya adalah ada foto. Kan pertanyaan saya sebagai mantan Kabareskrim, kenapa tidak ada fotonya? Saya jujur tidak bisa mengatakan optimis ya, karena apa? Semua DPO ini kan didasarkan kepada keterangan tersangka. Jadi biasanya kalau misalnya ada satu kasus yang dilakukan itu adalah oleh kelompok, ya sekelompok orang, biasanya mereka saling menutupi atau bahkan berusaha mengaburkan dengan melemparkan kepada pihak lain, ya yang mungkin ada. Mungkin saja tidak ada. Tentu saya berharap 3 DPO ini betul-betul ada, nyata. Tapi yang jelas yang satu sudah nyata, yang 2 masih harus dibuktikan lagi. Kita tunggu kerja keras dari Polda Jabar bersama tim Polres ya. Bahwa di situ ada ruda paksa, ada pembunuhan, ada street crime, ada narkoba. Karena ada, kalau memang benar kejadian seperti ini, berarti ada orang-orang yang melakukan dengan agresivitas yang luar biasa sehingga sampai terjadi pembunuhan. Apakah orang normal bisa membunuh kalau tidak dengan cara berkelompok, dengan kelompok-kelompok nakal atau kelompok-kelompok delinkuan, atau memang mereka punya daya dan upaya karena mereka mengkonsumsi obat-obat tertentu, sehingga ketika ini akan dituntaskan, ini yang selesai akan banyak sekali karena banyak hal yang bisa diungkap dari street crime ini sendiri. Kasus pembunuhan Vina, pakar sarankan Kapolda Jabar yang 8 tahun lalu menjabat turut diperiksa. Setelah 8 tahun, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buron. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Taqwa, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun tak hilang ditelan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 pidana yang tengah menjalani hukuman. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky atau Eki di
Cirebon pada 2016 silam terus bergulir. Sejumlah kontroversi pun terus bermunculan di hadapan publik, namun Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Ranu Hadianto saat ditanya soal perkembangan kasus tersebut enggan menjelaskannya. Ia menyatakan kasus yang menimpa Vina dan Eki saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Soal kasus Vina di Polda, ya untuk terupdate langsung ke Polda aja ya, yang nangani kan Polda, silakan ke Polda, ujar Rano saat ditemui di Mapolsek Kesambi Selasa 21 Mei 2024. Rano mengungkapkan Polres Cirebon Kota saat ini hanya melakukan pendampingan. Kasus tersebut sepenuhnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dari awal juga kan di Polda, sampai sekarang juga ditangani Polda dan diasistensi oleh Mabes. Kita hanya mendampingan, hasilnya nanti dari Polda yang akan rilis, kata Rano. Seperti diketahui, Vina dan temannya Eki merupakan korban pembunuhan yang dilakukan gerombolan geng motor 27 Agustus 2016. Kisahnya mereka kembali viral setelah tayangnya film Vina sebelum 7 hari di bioskop-bioskop di Indonesia. Film itu mendapat sorotan luas dari masyarakat. Pasalnya meski telah berlalu 8 tahun, namun ada 3 pelaku yang masih belum tertangkap. Polisi baru berhasil menangkap 8 pelaku. Dari 8 pelaku itu 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 orang divonis 8 tahun penjara. Kasus pembunuhan Vina, pakar sarankan Kapolda Jabar yang 8 tahun lalu menjabat turut diperiksa. Setelah 8 tahun, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan kasus pembunuhan Vina. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buron. Pasca deretan kejanggalan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terkuak, Polda Jabar kini melanjutkan penyidikan. 7 terpidana kembali diperiksa sebagai upaya mengungkapkan identitas 3 buronan yang sudah 8 tahun hilang di telan bumi. Kepada Kompas TV, Kadif Paskanwil Kemenkumham Jabar Robianto membenarkan adanya surat permintaan dari Polda Jawa Barat untuk memeriksa 7 pidana yang telah menjalani hukuman. Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Prof. Muradi. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky dan Eki di Cirebon. Kasus pembunuhan dan perkosaan yang menimpa Vina dan temannya Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon pada 2016 silam terus bergulir. Sejumlah kontroversi pun terus bermunculan di hadapan publik, namun Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Ranu Hadianto saat ditanya soal perkembangan kasus tersebut enggan menjelaskannya. Ia menyatakan kasus yang menimpa Vina dan Eki saat ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Soal kasus Vina di Polda, ya untuk terupdate langsung ke Polda aja ya, yang nangani kan Polda, silakan ke Polda, ujar Rano saat ditemui di Mapolsek Kesambi Selasa 21 Mei 2024. Rano mengungkapkan Polres Cirebon Kota saat ini hanya melakukan pendampingan. Kasus tersebut sepenuhnya sudah ditangani oleh Polda Jawa Barat. Dari awal juga kan di Polda, sampai sekarang juga ditangani Polda dan diasistensi oleh Mabes. Kita hanya mendampingan, hasilnya nanti dari Polda yang akan rilis, kata Rano. Seperti diketahui, Vina dan temannya Eki merupakan korban pembunuhan yang dilakukan gerombolan geng motor 27 Agustus 2016. Kisahnya mereka kembali viral setelah tayangnya film Vina sebelum 7 hari